Bahkan adalah sebuah tradisi di Tatar Sunda ini, ada sebuah pengetahuan yang disampaikannya itu setahun sekali. Mengapa harus setahun sekali? Karena ternyata pengetahuan ini disampaikan ketika bulan purnama jatuh pada malam Jumat Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an mutalazimin lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman li rasulihil karim. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini diiringi dengan hujan, kita bisa bertatap muka kembali dan sebagaimana biasa adalah kita akan mengaji pada kitab yang karya tulis oleh Guru Agung Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji itu salah satu kitab yang pernah ditulis oleh beliau yang berjudul Kitabul Fana. Sekali lagi yang berjudul adalah Kitab Al-Fana. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus yang ada di Padepokan Rumasa pada malam hari ini, begitu juga dengan para sahabat lainnya yang tidak sempat untuk bertatap muka, tapi senantiasa untuk mengaji terhadap karya Ibnu Arabi, yaitu berjudul Kitabul Fana. Semoga dengan mengaji ini kita senantiasa diberikan tambahan ilmu dan terutama tambahan pemahaman. Semoga dengan tambahan ilmu ini kita bisa menyempurnakan tentang kesempurnaan diri manusia yang selanjutnya Allah beri pemahaman untuk senantiasa kita lakukan dan kita pegang, terutama kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam Kitabul Fana ini mengatakan, wa hadza al-fan min al-kasyf wal ilm yajibu satr. Ibnu Arabi dari awal telah mengatakan wa hadzal fan, artinya bicara tentang fana, yang mana kami telah menjelaskan tentang fana. Kalau kita lihat dari sisi bahasa saja, fana itu artinya lenyap. Maka Ibnu Arabi mengatakan wa hadzal fan, ilmu tentang ilmu fana ini, bagaimana kita melenyapkan identitas kemanusiaan, melenyapkan yang namanya sirul insan, dan kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sirullah, itu rahasia Allah. Bagaimana menghidupkan jiwa yang suci ini betul-betul terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Maka mengaji buku ini, mengaji kitab ini, mengaji ilmu ini dan pemahaman ini, kata Ibnu Arabi, yajibu satruhu, harus ditutup. Loh, mengapa harus ditutup? Bukankah sebuah pengetahuan yang harus dibuka secara terang-terangan? Ya, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya dalam pembahasan kitabul ya, bahwa sekalipun kitab itu adalah sir, sekalipun itu ilmu itu sir rahasia, namun kalau masih ditulis, terlebih ada disampaikan, diucapkan di muka umum, maka ilmu itu bukan ilmu sir rahasia. Terlebih dengan era teknologi hari ini, semua telah pengetahuan itu telah disampaikan. Sekalipun ada hal-hal kunci-kunci, ada password atau sandi memang tidak disampaikan dalam kajian tersebut. Tapi yang betul-betul disampaikan adalah dari hati ke hati, dari seorang guru terhadap seorang muridnya. Maka dalam pembahasan ini kata Ibnu Arabi, yajibu satu, harus disembunyikan. Sembunyikan itu tujuannya udah disembunyikan dari siapa? An akasari al khalq lima fihi minal gawahir, dari mayoritas masyarakat. Karena bukan artinya rahasia ini adalah hak hanya bersifat eksklusif, tidak harus inklusif. Kenapa? Karena pengetahuan ini adalah diperlukan itu adalah sebuah pemahaman. Diperlukan oleh sebuah kesucian hati, diperlukan sebuah kelegaan, keluasan hati. Karena mayoritas
ketika orang menyampaikan sebuah pengetahuan informasi ini, yang mayoritas masyarakat ini bukan dengan hati disampaikannya, melainkan dengan hawanya, yang dalam tanda kutip adalah dengan nafsu. Sementara pengetahuan yang mulia ini harus disampaikan itu dari hati ke hati. Betul-betul seorang guru menyampaikan dari hatinya, atau masyarakat dalam hal ini adalah para salik, orang yang menuntut pengetahuan ini juga dihadirkan dengan hatinya. Maka pengetahuan ini adalah akan sampai dari hati ke hati. Sementara kalau hati, sering kami sampaikan bahwa hati ini adalah bahasa Arab yang artinya adalah hatta. Hatta ini sampai. Nah, kalau kita ini berjalan dari hati ke hati, ya itu pasti akan sampai. Maka kita sering temukan kalau kita larka, lalu lintas jalan raya itu, sehingga ada simbol, ada namanya kata hati-hati. Nah, kata hati ini sering pakai simbolnya adalah huruf 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 tanda seru. Tanda seru itu ada siru, tanda rahasia. Maka di bawahnya rahasia itu apa? Pasti ada di. Nah, Ibnu Arabi ya mungkin arahnya ke situ. Arahnya adalah hendak pengetahuan ini harus disampaikan dari hati ke hati. Sementara harus penyampaian dari hati ke hati itu harus satu frekuensi, satu pemahaman. Kami merasakan saja bagaimana mendapatkan pengetahuan yang mulia ini didapat dari satu guru ke guru, dari satu majelis ke majelis, dari sebuah perjalanan dari waktu ke waktu, bahkan tenaga, bahkan materi, itu adalah tidak sedikit. Nah, dari perjalanan yang memang dijalaninya adalah cukup perlu waktu yang lama, perlu material yang cukup, bahkan cukup juga sebuah kesabaran. Maka para guru itu menyiapkan pengetahuan ini betul-betul dipilih itu kepada orang-orang yang benar-benar menuntut, kepada orang-orang yang benar-benar menginginkan pengetahuannya ini. Maka ketika disampaikan, ilmu ini akan diterima dengan baik. Sayang sebuah pengetahuan yang mulia cuman masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri, karena disampaikannya dengan hanya sekedar sunda gurau. Padahal pengetahuan ini disampaikannya betul-betul dengan secara seksama dan khidmat. Kemudian Ibnu Arabi lagi mengatakan, fa inna man la ma'rifata lahu bil haqa'iq wa la bimtidadi raqa'iq wa yaqib ala hadal masyad min lisani sahibi al mutahaqqiq bih. Jadi penyampaian hal ini adalah pain-painna man la, penyampaian ilmu pengetahuan ini barang siapa man la ma'rifata lahu, barang siapa yang tidak mengetahui secara pasti, secara benar dan tepat, dengan bagaimana secara mengetahui benar dan tepat itu, bil haqa'iq, terhadap hakikat dari setiap pengetahuan, hakikat dari setiap huruf per huruf, hakikat dari setiap kata per kata, hakikat dari setiap kalimat. Sebagaimana kemarin kita menjelaskan bagaimana huruf per huruf dari huruf kata alif, lam, ha, wawu, alif, lam, ha, ya, alif, lam, ha, alif. Itu kan huruf per huruf. Juga begitu juga dari kata kun, fayakun. Itu memiliki makna, memiliki sebuah energi dan filosofi yang harus benar-benar bilahu bil haqa'iq wala bimtidai raqa'iq. Begitu juga harus betul-betul mempunyai raqah, kelembutan dari sebuah hati. Karena ilmu pengetahuan ini harus diterima betul-betul dengan hati. Kalau hati itu menyentuh hati, itu akan meresap dan pada akhirnya akan dilaksanakan. Beda kalau pengetahuan yang disampaikan dengan sekedar tadi sunda gurau, maka yang ada adalah tertawaan saja. Yang ada adalah cemoohan saja. Tidak ada sebuah energi untuk melaksanakannya. Maka pada hari ini kita bisa mengetahui bagaimana pengetahuan yang mulia ini tidak membawakan sebuah berkah. Tidak memberi efek besar dalam kehidupan sehari-harinya. Karena tadi itu diterima dengan telinga kanan, keluar telinga kiri. Wa yaqifu ala mazmin lisani sahibi al-mutahaqqiq bihi. Yang menyampaikan pengetahuan tentang al-fana ini dari orang-orang yang memang betul-betul dia menguasai dan paling utamanya adalah mengalami. Bagaimana mau menyampaikan sebuah cerita tentang al-fana, tentang kelenyapan, bagaimana menghilangkan identitas kemanusiaannya,
menghilangkan identitas namanya sirul insan. Yang diwujudkan hanya sirullah kalau tidak ada sebuah pengalaman. Nah, para guru-guru menyampaikan itu bukan sekedar pengetahuan ma'rifat, bukan sekedar pengetahuan yang hasil diolah dari akal, tapi betul-betul sudah laku dalam kehidupannya. Kemudian beliau olah terinternalisasi di dalam diri, kemudian beliau sampaikan sesuai dengan pemahaman, bahkan sesuai dengan yang telah dicapainya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan kata min lisani sahibihi al-mutahaqqiq. Wa huwa lam yazuk rubbama qala ana man ahwa wa man ahwa ana falihada nastaruhu wa naqshifu wa naqtimu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kami senantiasa berdoa kepada Allah, semoga dengan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pemahaman, menurunkan ilmu, terkhusus ilmu yang telah ditulis oleh guru besar, guru agung kita itu Syekhul Akbar Ibnu Ma'aruf. Beliau menuliskan lagi waqad kana Al-Hasan Al-Basri. Ini cerita sebuah perjalanan. Hasan Basri juga pernah mengatakan, beliau adalah seorang sufi besar pada masanya, telah mengatakan apa yang beliau sampaikan, iza aroda ayyatakallama fi misli hadhil asrari allati la yanbaghi liman laysa min tariqihi ayyakifa 'alaiha da'a bi farqadis suja wa ma laka ibnu diyar wa man hadara min ahli hadha zauq wa aghlaqa babahu dunan nas. Jelas kata Hasan Basri, yang menyampaikan dan mendengar pengetahuan ini harus betul-betul daripada orang-orang yang telah memang punya zauq, punya rasa dan pengetahuan. Bahkan ketika disampaikan pun kata Hasan Basri dikatakan dibilang di sini bilang yang sudah pasti ini harus ditutup pintunya, ala zauq wa aghlaqa babahu. Ditutup pintu itu harusnya betul-betul memang hanya yang ada tuh guru dan murid saja. Bahkan kami punya pengalaman bahwa ada semua pengetahuan yang hanya disampaikannya itu hanya cukup berdua saja di keheningan malam. Bahkan adalah sebuah tradisi di Tatar Sunda ini, ada sebuah pengetahuan yang disampaikannya itu setahun sekali. Mengapa harus setahun sekali? Karena ternyata pengetahuan ini disampaikan ketika bulan purnama jatuh pada malam Jumat Kliwon. Sementara hari atau malam di bulan purnama dan Jumat Kliwon yaitu jatuhnya setahun sekali. Coba bisa dibayangkan, pengetahuan yang disampaikannya hanya setahun sekali. Dan itu dan pada saat itu kami mungkin yang mengambil pengetahuan itu ada 3 orang. 3 orang pengetahuan. Dan ternyata yang disampaikan oleh guru dia informasi yang sederhana. Informasinya sederhana tapi muatan energinya sangat besar. Kenapa besar? Karena yang disampaikan itu adalah dalam bahasa sehari disebutnya itulah sagaraning kahuripan. Sebuah pengetahuan tentang energi sagaraning kahuripan. Tahu sagaraning kahuripan? Sagar itu berarti sebuah danau kehidupan. Jadi kehidupan yang saripati daripada kehidupan. Ilmu itu sederhana ya, karena sederhana pengetahuan informasi pengetahuan tentang ilmu kajian diri ini, informasinya, namun energinya sangat besar. Nah, kami itu ketika pengetahuan disampaikan hanya 3 orang di keheningan malam pada pukul 12 malam. Nah, itu contohnya, dan yang ada yang itu hanya guru dan yang calon yang mau menerima itu. Yang pada saat itu kami hanya bertiga. Ini persis ya seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Pengalamannya. Bahkan kata Ibnu Arabi juga ini menukil dalam sebuah hadis mengatakan, Ibnu Arabi, apa kata Ibnu Arabi? Kata Ibnu Arabi ini menukil bahwa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi ma zakaru al-Bukhari fi sahihi, bahwa pernah Abu Hurairah pernah menyampaikan sebuah cerita, sebuah isi daripada perjalanan ilmu
yang disampaikan, yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Itu apa kata Abu Hurairah dikatakan? Hamaltu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam jarobain. Fa ama al wajib pabasastuhu fikum. Jadi ada dua pengetahuan kata Abu Hurairah yang diterima dari Rasulullah SAW langsung. Yang pertama itu adalah sebuah pengetahuan yang aku terima dan aku sampaikan kepada kalian. Artinya Rasulullah menyampaikan itu adalah kepada sahabatnya yang pada saat itu adalah aku ada dan yang lain pun ada. Ini yang bahasanya fikum. Fikum. Satu perkara. Wa amal akhir kata Abu Hurairah sebagaimana ditulis oleh Imam Bukhari dalam sahih kitabnya. Wa amal akhir falau basastuhu lakuti amini hadza belau. Ada sebuah pengetahuan lagi yang aku terima daripada langsung dari mulutnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau aku sampaikan kepada kalian maka leherku ini akan dipenggal. Nah, pengetahuan apa? Pada pengetahuan itulah pengetahuan kebenaran. Pengetahuan tentang kesempurnaan hidup. Tapi mengapa ketika disampaikan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anda kalian katanya Anda semuanya akan memenggal leher. Nah, gara-gara siapa itu? Nah, tentu ucapan ini adalah bukan ucapan sekedar ucapan. Tapi para guru juga menerangkan hal itu. Dan kami punya pengalaman seperti hal itu. Dan memang setelah menerima pengetahuan yang diterima tadi malam tadi itu, yang malam bulan purnama tadi, kalau kami sampaikan itu pasti orang-orang yang mayoritas akan mengatakan, mengecap dengan berbagai macam hal. Bahkan tadi kata Abu Hurairah, bahkan bisa jaminannya bayarannya adalah penggal leher. Dilarang kenapa? Saking sesuatu pengetahuan yang memang bisa jadi bertolak belakang 180 derajat dari pengetahuan dari kebenaran yang dikenal oleh mayoritas umum. Ya, jadi harus diperhatikan. Maka apalagi bicara tentang al-fana, ini adalah sesuatu yang bersifat privasi, bersifat pribadi. Tapi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, tidak usah khawatir. Bahwa kalau benar-benar sahabat menjalani pengetahuan ini, menjalani pengetahuan yang mulia ini, pasti sahabat semuanya akan hidup mulia dan sempurna. Bahkan telah memahami dengan baik dan menjalankan isi-isi dari pengetahuan yang mulia ini, sahabat akan tersenyum saja melihat perjalanan hidup seluruh manusia ini. Efek terbesarnya adalah pertama, bahwa kita senantiasa menghormati orang. Efek terbesar daripada pengetahuan yang mulia ini. Dan efek yang kedua adalah kita memiliki rendah hati. Artinya tidak ada sedikit pun kata arogansi ingin menunjukkan bahwa anaza, aku ini loh. Tidak pernah mengatakan aku. Karena apalagi yang harus dibilang aku. Sementara di balik aku ini ada aku yang besar, yang memiliki sebuah entity yang besar, yang maha daya tadi. Dan kalau memiliki pemahaman ilmu kemuliaan ini, yang ketiga adalah kita senantiasa punya keinginan bagaimana memuliakan orang lain. Bagaimana mendoakan orang lain. Senantiasa mendoakan yang namanya umat Muhammad. Baik diminta maupun tidak diminta, orang tersebut yang menjalankan pengetahuan ini senantiasa mendoakan. Doanya cuma satu. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengampun. Karena teringat bagaimana Rasulullah SAW ketika mendapat cacian dan makian tersebut, Rasulullah kan hanya sekedar apa? Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah ampunilah kaumku ini. Ya Allah ampunilah umatku ini. Terhadap apa cacian makian yang disampaikan kepadaku. Kenapa fa innahum la ya'lamun? Karena mereka tidak mengetahui apa yang kami sampaikan. Nah, Rasulullah juga memberi contoh senantiasa mengampuni kepada orang-orang yang memang kalau dianggap salah. Nah, orang-orang yang menjalani pengetahuan ini senantiasa berbuat demikian. Nah, semoga misi terbesar daripada Ibnu Arabi menuliskan pengalaman ruhaninya, walaupun beliau tulis secara simbol, secara implisit, tidak langsung jelas secara tasri, jelas eksplisit menuliskannya, tapi minimal pengetahuan ini betul-betul memang telah ada. Ternyata dari zaman dahulu turun-temurun dari satu guru ke guru yang lain.
Jadi pengetahuan ini memang harus ada persambungan, persambungan sanad, persambungan guru, persambungan ilmu yang mana pada ujungnya bersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ini sama ditulis oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya ini. Beliau ditulis apa kata Ibnu Arabi? Ibnu ditanya Ibnu apa Rasulullah? Rasul pernah ditanya bahwasanya apa ya Rasulullah yang waqala alaihi salam ma fadlatukum Abu Bakar bi kasrat salatin wala siyamin walakin nabi syai'in waqa fi sadri kata Rasulullah. Apa yang membedakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sahabat yang lainnya? Rasulullah menjawab cuma satu. Yang membedakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan sahabat yang lainnya bahwa Abu Bakar Siddiq waqa fi sadri. Beliau pandai menyimpan sebuah rahasia di dalam dada. Artinya bagaimana apa yang terjadi dalam hidupnya bukan sekedar pengetahuan, tapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan itu beliau memang simpan di dalam hatinya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Tadi yang membedakan sahabat Abu Bakar dan yang lainnya pandai menyimpan rahasia di dalam hati, dalam dada. Bukan rahasia ilmu saja. Contohnya, kalau dalam kehidupan kita mendapatkan sesuatu yang sedih, Sayyidina Abu Bakar bisa menyimpan dalam hatinya. Tetap menyimpan apa yang terjadi dalam hati dirinya. Sehingga tetap yang nampak ke umum, yang nampak kepada sahabatnya adalah sebuah gambaran yang cukup ceria dan bahagia saja. Itu yang membedakan antara sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan yang lain. Nah, misi yang terbesar yang terakhir ini adalah bagaimana kita senantiasa menyimpan sebuah energi yang besar ini dalam hati. Sehingga tersimpan dalam hati ini ketika keluar berupa sebuah energi positif. Energi positif itu apa? Tadi itu. Senantiasa membangun kebaikan dan kebaikan terhadap masyarakat maupun terhadap keluarganya khususnya. Itu energi yang terbesar ini. Tidak hanya sekedar banyak bercakap-cakap dengan nada yang keras, tapi cukup dengan satu kata, dua kata, dia memiliki sebuah pesan yang cukup besar. Nah, semoga pesan terbesar ini yang pernah dilakukan dan efek besar daripada pengetahuan yang mulia ini memberikan efek besar juga terhadap diri kita ini. Terutama diri kita ini bagaimana membangun sebuah perjalanan hidup yang betul-betul tercipta sebuah kedamaian, terciptanya sebuah kasih sayang di antara sesama makhluk. Karena kita intinya adalah bagaimana menerbangkan rahmat dan rahim. Pasti kalau kita telah menjalani memahami pengetahuan ini, maka kita minimal bisa menebarkan rahmat dan rahim yang merupakan ciri agung daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah rahmat rahim ini telah diajarkan? Ini nilai rahmat dan rahim, sili asah, sili asih, sili asuh oleh para pemuka, oleh tokoh-tokoh yang ada di Tatar Sunda ini dan umumnya di negeri Nusantara ini. Dan hari ini menebarkan rasa cinta kasih ini mulai menurun frekuensinya. Tugas kita pada hari ini adalah menebarkan kembali daripada rasa cinta kasih, rahman dan rahim, tentu dengan berlandaskan tauhid yang kuat. Maka dengan berdasarkan tauhid yang kuat, sifat rahman dan rahim ini akan menyebar di bumi pertiwi dan akan tercipta sebuah kedamaian, tercipta sebuah kesejahteraan, dan terakhir akan tercipta sebuah kerukunan di antara sesama umat manusia, di antara sesama bangsa Indonesia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kalimat singkat ini yang ditulis oleh Ibnu Arabi ini baru satu paragraf sebenarnya. Ini masih ada beberapa puluhan paragraf. Tapi semoga dengan satu paragraf ini membuka wawasan cakrawala, membuka hati kita untuk mau mengaji terhadap pengetahuan kemuliaan ini. Kita doakan dan kita sama-sama berdoa semoga berkah dan karamatnya daripada Guru Agung Syekhul Akbar Ibnu
Arabi turun kepada kita semua, terutama pengetahuan tentang kemuliaannya ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.